Ada 10 tutorial ruqyah mandiri yang bisa ibu jalankan di rumah, yang sudah pernah belajar ya. Mungkin ini diulang lagi ya. Terutama yang pertama adalah membaca ayat-ayat ruqyah ya. Boleh dipoto, ini ayat-ayat ruqyahnya ya. Ada ayat yang standar, ada yang sunnah, ada yang tambahan ya. Ada yang sekarang fokus ya, Ustadz Nuruddin Al-Indonesia fokus membuat terapi Az-Zahrawain, membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Itu Masya Allah dasar. Kalau Al-Jin kan enggak Al-Jin. Iya, Al-Jin 1-9 ya. Ini ya, 10 tutorial ruqyah mandiri. Pertama dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Yang kedua dengan usapan 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian bisa juga dengan mendengarkan MP3 ruqyahnya ya, download MP3 ruqyah, kemudian dengarkan rutin. Terapi dengan media air, tiap hari boleh ibu minum air ruqyah, air yang sudah ibu bacakan Al-Quran. Kuncinya ketika mau ruqyah niat ya. Ketika kita membaca Al-Quran ya cuma sekedar baca kan. Ketika kita niatkan untuk menerapi diri sendiri, meruqyah diri sendiri, mengobati diri sendiri, maka itu berdampak ya, niat. Yang kedua adalah keyakinan. Kalau ibu tidak yakin sama Al-Quran ya sia-sia. Keyakinan itu poin penting ya. Lihat di sini, ini ada kalimat apa nih yang merah ini, amanu lil mu'minin, kemudian lil mu'minin ya. Itu maknanya apa? Iman. Ketika ada iman maknanya apa? Yakin, percaya ya. Maka itu menjadi dampak yang sangat luar biasa ketika kita membaca Al-Quran ya. Itu kunci utamanya, niat, iman ya. Kemudian terapi air hujan, kalau hujan-hujanan ya, niatkan untuk ruqyah mandiri. Hujan yang deras ya, lepaskan sendal, langsung hujan-hujanan gitu ya. Lihat surah Al-Anfal ayat 11 ya, bahwasanya Masya Allah dasarnya air hujan itu. Kemudian zikir pagi dan petang rutinkan. Boleh dengan mentawasulkan ibadah, misalkan sedekah kita ya, niatkan untuk kesembuhan ya. Kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati sakitmu dengan sedekah. Terapi air laut ya. Di sini di mana laut? Terapi dengan daun bidara ya. Terapi dengan Al-Baqarah ya. Sudah ya. Lanjut ya, tahapan dalam dan solusi dalam ruqyah mandiri. Tahap pertama, biasanya orang dalam ruqyah diri sendiri atau di ruqyah itu belum ada reaksi, belum ada respon. Ruqyah pertama. Ruqyah kedua, terkadang reaksi masih standar. Maka di sini catatan kita harus paham apa kesalahan ya. Kesalahannya apa? Mungkin pada sektor niat, atau ada dosa yang belum kita taubati ya. Banyak kasus para wanita itu menyimpan dendam dan belum ikhlas dalam memaafkan. Nah itu menjadi penghalang, makanya nggak reaksi katanya, nggak ada respon. Meskipun sakit ya, serahkanlah sama Allah, udah maafinlah dia ya. Ada yang sudah merasa hijrah gitu ya, sudah pakai niqab ya, sudah ngaji terkadang, tapi dia merasa orang-orang yang lain itu di lingkungannya seperti menyalahkan dia gitu. Padahal orang tuh biasa aja. Nah, ada yang seperti itu. Itu menjadi hijaban mastura, dinding penghalang. Hati-hati. Maka buka diri, maafkan. Bahkan dari sektor keluarga pun nih, sekeliling kita, keluarga kita, seolah-olah kita memandang keluarga itu menyalahkan kita karena kita sudah hijrah gitu. Enggak ya. Jangan terbawa bisikan syaitan itu ya. Kemudian reaksi keras ya, tahapan ketiga. Kemudian tahapan keempat, reaksi berkurang melemah. Ketika reaksi keras ya, itu ada istilah kita namanya healing krisis ya, healing krisis. Ketika kita diruqyah kok tambah sakit ya Ustaz ya, jangan ngeluh seperti itu. Itu namanya healing krisis, proses menuju kesembuhan. Lanjutkan, teruskan
kok gangguannya tambah parah nih, sudah 3 kali ruqyah nih, sudah 7 kali ruqyah, rutinkan. Istiqomah di rumah, ruqyah mandiri, ya. Jangan menyalahkan ruqyahnya juga. Padahal kita membaca Al-Qur'an. Ruqyah adalah doa. Ya, ketika kita berdoa ya udah sabar ya, jalani. Ada hikmah di balik itu semuanya. Tahapan yang kelima adalah keluar, detox, ya. Maka ketika ada kesalahan dalam niat, ya, luruskan niatnya. Ketika ada dosa yang belum ditaubati, taubati dosanya. Terutama hablum minan nasnya, ya, hubungan dengan manusia. Kurang power, ya, tambah powernya, ya. Kurang maksimal, tambah lebih maksimal. Rutinkan. Kemudian bisa dengan penunjang herbal dan bekam. Ya, herbal yang disunahkan misalkan ajwa, 7 butir kurma ajwa tiap pagi minum, ya. Madu disebut dalam Al-Qur'an, minum, ya. Bekam, rutinkan bekam di titik-titik sunnah. Bisa dengan titik sihir, mughith, ya, kepala, titik tempat yang sakit, misalkan pundak yang sering berat, ya, al-katifain di sini, atau titik pinggang, ya. Di situ ada al-kitwan, al-warik, ya, zuhrul qadam, zuhrul a'la, zuhrul wasat, ya. Banyak sekali titik-titik sunnah bekam. Ya. Adapun jurus jitu dalam ruqyah mandiri, yakni yang pertama, ibu-ibu harus terima takdir Allah dan syukuri. Ya. Yang namanya penyakit itu Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz. Ya, yang namanya gangguan jin, sihir, ya, itu sudah Allah nyatakan, ya. Allah catat di Lauhil Mahfuz. Terima takdir Allah. Jadikan sebagai pelajaran. Mungkin ini cara Allah untuk mengajarkan kita tauhid, ya. Yang selama ini berobatnya ke dukun, tidak sembuh-sembuh juga, sudah dikelilingi dukun sampai 7 keliling, ya. Sehingga kita nyarinya ruqyah, ya, sembuh dengan ruqyah, ya, belajar tauhid dari situ, hijrah dari ruqyah. Banyak yang seperti itu, ya. Kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Ya, yang awalnya cuma sekedar sholat 5 waktu, itu pun di akhir-akhir waktu, ya, sekarang lebih tepat waktu. Yang awalnya tidak pernah tahajud duha, ya, sekarang tahajud duha. Yang awalnya tidak pernah rawatib, ya, qobliyah ba'diyah, ya, sekarang lebih mengejar sholat-sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Yang awalnya malas baca Quran, sekarang baca Quran, bahkan menghafalkannya. Yang awalnya tidak pernah sedekah, sedekah meskipun 2.000 tiap pagi, masukkan ke kenceleng untuk sedekah, niatkan. Perbaiki hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, ya, perbaiki, ya. Ini hablum minan nas, ya. Kemudian beramal soleh, ya. Kalau sudah mendapatkan ilmu ini, udah sampaikan. Lagi ngerumpi daripada gibah, sampaikan ilmu ini yang ibu dapatkan ini, ya.